Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami akan menjelaskan tentang konsumsi halal dan juga pengaruhnya terhadap utility. Nah, di sini ada kasus seseorang itu memiliki dua pilihan makanan dengan harga yang sama dan juga menu yang sama. Untuk yang makanan A itu halal, sehat, namun rasanya standar. Dan sedangkan untuk makanan B itu haram, lebih enak dan juga sangat populer. Namun dalam konsumsi halal dalam Islam itu membawa nilai spiritual, menenangkan hati dan juga menambah keberkahan. Nah, di sini kami akan menganalisis bagaimana konsep utility dalam ekonomi konvensional berbeda ketika nilai haram dan halal itu masuk dalam pertimbangannya. Yang kedua, kami juga akan menjelaskan tentang bagaimana maslahah menjadi komponen tambahan dalam keputusan konsumsi. Dan yang terakhir nanti kami akan menjelaskan tentang contoh studi kasus dalam kasus ini. Baik, masuk ke yang pertama yaitu analisis bagaimana konsep utility dalam ekonomi konvensional berbeda ketika nilai halal haram memasuki pertimbangan. Yang pertama, mari kita pahami terlebih dahulu tentang bagaimana konsep konsep utility dalam ekonomi konvensional. Jadi konsumen dalam mengeluarkan uangnya itu diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau kalau bahasa awal kita yaitu utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility sendiri secara bahasa berarti berguna atau usefulness, membantu atau menguntungkan. Utility adalah suatu ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari sekelompok barang. Jadi maksudnya dalam konsep ekonomi konvensional sendiri, utility itu memiliki tujuan untuk memperoleh suatu kepuasan dalam kegiatan konsumsinya tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Kalau dari segi ekonomi konvensional, pengertiannya seperti itu. Kemudian penggunaan asumsi manusia yang bertujuan mencari kepuasan yang maksimal tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu, batasan seseorang dalam mengkonsumsi hanya sebatas kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan kaidah dan prinsip syariat. Nah, ini merupakan pengertian dari konsep utility di ekonomi konvensional. Jadi tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada, asalkan barang atau asalkan memang uangnya itu cukup, tidak peduli barang yang dibelinya atau suatu jasa yang digunakannya itu halal ataupun haram sesuai dengan kaidah syariat atau tidaknya itu tidak peduli asalkan memang hasil dari konsumsinya itu bisa memuaskan dirinya sendiri, maka ya tetap dilakukan konsumsi itu kalau dalam perspektif ekonomi konvensional. Dan nanti akan berbeda ketika halal dan haram ini masuk pada sistem utility konvensional. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep utility dalam ekonomi Islam. Langsung masuk kepada konsep utility dalam ekonomi Islam, yaitu dalam penjelasannya, konsep Islam kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum jika konsumsi kita mengandung maslahah. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah, yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi seorang muslim. Jadi dalam konsumsi Islam itu kita tidak mementingkan apa yang keluar daripada maslahah itu sendiri. Maslahah karena di dalam maslahah merupakan tujuan dari terwujudnya syariat Islam, yang dimana akan mendatangkan suatu keberkahan dari konsumsi itu sendiri. Kemudian
perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan manfaat maksimal. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya dalam konsumsi. Jadi, jika di dalam utility konvensional, ekonomi konvensional tadi dijelaskan bahwa apapun barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh seseorang itu akan baik haram maupun halal itu akan tetap dimanfaatkan selama ada manfaatnya atau selama kepuasan atau keinginan dari orang tersebut itu terpenuhi. Sedangkan dalam ekonomi utility dalam ekonomi Islam itu cenderung lebih memikirkan atau mementingkan adanya konsep halal dan haram dalam suatu konsumsi barang. Konsep maslahah berhubungan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan berhubungan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan hasil dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan hasil dari terpenuhinya kebutuhan. Akan tetapi, pemenuhan suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, apalagi jika kebutuhan tersebut didasari dan diinginkan sehingga akan merasakan maslahah sekaligus kepuasan. Jadi dalam konsep maslahah itu antara kebutuhan dengan keinginan berbeda. Jadi barang dan jasa yang kita beli atas dasar utility dalam ekonomi Islam itu akan mendatangkan maslahah. Sedangkan jika hanya dengan konsep konvensional itu hanya akan mendatangkan suatu kepuasan tersendiri. Dalam utility ekonomi Islam itu akan mendatangkan suatu pemikiran baru bagi seorang konsumen muslim bahwa akan mempertimbangkan yaitu adanya halal dan haram atau masuk ke dalam konsep maqasid syariah dalam suatu memanfaatkan barang atau jasa. Nah, setelah tadi sudah dibahas mengenai konsep utility secara konvensional dan juga utility secara syariah, kita akan langsung masuk ke dalam bagaimana peran maslahah itu yang mana menjadi komponen tambahan dalam keputusan dalam melakukan konsumsi. Jadi dalam Islam, dalam konsumsi Islam, dalam konsep konsumsi Islam, maslahah itu menjadi sebuah komponen yang paling utama dalam membuat keputusan dalam berkonsumsi. Sehingga dalam konsumsi titik acuan atau titik kritis bukan hanya dari keinginan hati saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana maslahah konsumsi tersebut. Nah, maslahah ini akan kembali kepada tadi sudah dijelaskan dalam utility ekonomi syariah, yang mana akan bermaksud atau kembali kepada maqasid syariah yang menjaga 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Oleh karena itu, dalam konsumsi, dalam Islam sendiri, kalau kita memperhatikan dalam kemaslahatannya, kita tidak hanya buta terhadap keinginan pribadi saja, keinginan hati saja, akan tetapi apakah ada manfaat atau hasil yang dapat kita manfaatkan dari melakukan konsumsi tersebut atau tidak. Ketika memang bermanfaat, maka kita bisa ambil, akan tetapi ketika itu hanya sebagai kepuasan jangka pendek, maka sebaiknya kita hindari. Itulah maksud dari maslahah itu sendiri. Namun, masalah juga memperbolehkan dalam pemenuhan kepuasan keinginan, akan tetapi harus berdasar kepada kebutuhan. Dan jika memperhatikan maslahah, maka segala kepuasan, keinginan, dan kebutuhan akan terpenuhi, atau disebut dengan falah. Oleh karena itu, penting dalam konsumsi memperhatikan segala bentuk maslahah agar segala keinginan, kepuasan, dan kebutuhan terpenuhi seluruhnya tanpa berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi meskipun dalam maslahah itu memperhatikannya bukan keinginan saja, bukan kepuasan saja, kan tetapi bukan berarti maslahah itu melarang adanya pemenuhan kepuasan, pemenuhan keinginan diri. Dalam maslahah itu, kita boleh melakukan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan kepuasan maupun keinginan. Akan tetapi kembali lagi, apakah kita hanya mendapat kepuasan saja, kita hanya dapat memenuhi keinginan saja, atau kita memang betul-betul membutuhkannya saja. Ketika kita memang butuh akan suatu hal,
dan kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka secara otomatis kita juga mendapatkan kepuasan, kita juga dapat memenuhi keinginan. Jadi pada dasarnya ketika kita memperhatikan kepada kebutuhan, kepuasan dan juga keinginan juga pasti akan ikut secara otomatis. Oleh karena itu, maslahah itu tujuannya adalah untuk mencapai falah. Falah itu bisa kita artikan sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bisa didapatkan ketika seseorang itu dapat memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, keinginan di sini masih berdasar atau berbatas pada kebutuhan. Nah, akan tetapi kalau kita memperhatikan maslahah lagi, ketika kita memperhatikan kebutuhan kita lagi, secara kita memenuhi kebutuhan itu, maka kepuasan dan keinginan diri kita juga ikut secara otomatis terpenuhi. Oleh karena itu, masalah ini menjadi penting, bahkan menjadi komponen atau titik kritis yang paling penting dalam melakukan keputusan konsumsi atau bahkan dalam melakukan konsumsi itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kasus nyata di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada ayam goreng Widuren, dan yang kedua itu ada ayam goreng dan juga geprek dedo. Jadi kedua tempat makan itu berada di kota Solo, dan di mana ayam goreng Widuren itu sempat viral pada akhir-akhir ini karena populer. Yang awalnya itu ada logo halalnya, tapi setelah ditelusuri oleh berbagai pihak, ternyata itu mengandung minyak babi dalam penggorengannya. Ya. Jadi sebagai masyarakat Solo itu seringkali bingung dalam memilih tempat makan yang enak dan juga murah. Di satu tempat itu ada yang namanya tuh ayam goreng dan juga geprek dedo. Nah, tempat itu dikenal murah, halal, tetapi untuk rasanya itu masih standar, masih yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua yaitu ada ayam goreng Widuren. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ayam goreng Widuren itu sudah dicabut atas nama halalnya, lalu diganti dengan yang namanya itu non halal karena itu mengandung minyak babi dalam penggorengannya. Jadi dalam ayam goreng Widuren ini mengandung hal-hal yang mengharapkan dan juga selain itu ada murah dan juga legendaris. Nah, sebagai masyarakat Solo itu seringkali bingung nih mau memilih tempat makan yang mana. Apabila kok tetap memenuhi kuasanya saja, maka akan memilih yang ayam goreng Widuren karena selain murah itu juga populer dan juga enak. Sedangkan yang kedua itu yang ayam goreng dan juga geprek dedo itu harganya itu sama, tetapi untuk rasanya biasa saja. Tapi itu tinggal pada keinginan masing-masing bahwa yang memilih yang ayam goreng Widuren itu akan hanya memenuhi kepuasannya saja di dunia, sedangkan yang ayam goreng geprek dan juga dedo